seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang predikat, kuantifikasi, kuantor variabel terkait, dan variabel bebas. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu pengantar. Dalam logika proposisi, setiap pernyataan dianggap memiliki nilai benar atau salah. Namun, banyak pernyataan dalam matematika dan kehidupan sehari-hari yang tidak bisa hanya direduksi menjadi proposisi sederhana. Contohnya, yang pertama, X lebih besar 5. Yang kedua, mahasiswa itu rajin. Pernyataan seperti ini belum tentu bernilai benar atau salah karena langsung pada nilai atau individu tertentu. Misalnya, setiap X atau siapa mahasiswa itu. Untuk itu, kita memperkenalkan logika predikat yang membahas proposisi dengan predikat dan kuantor. Yang kedua, predikat. Predikat sendiri adalah kalimat terbuka yang mengandung variabel dan menjadi pernyataan ketika variabel diisi dengan suatu nilai dan domain pembicaraan. Notasinya Px, Qx, dan lain-lainnya. Domain pembicaraannya himpunan semua objek yang mungkin menjadi nilai variabel. Terdapat dua contoh untuk predikat, yaitu yang pertama, X lebih besar 5 dengan domain variabel kuadrat. Nah, untuk contoh ini, jika X-nya sama dengan 7, maka P7 bernilai benar. Dan jika X-nya sama dengan 3, maka P3 bernilai salah. Kemudian untuk contoh yang kedua, Qx sama dengan X lebih kecil Y. Untuk contoh ini, jika Q-nya 2,5, maka pernyataannya benar, dan jika Q-nya adalah 7,4, maka pernyataannya salah. Terdapat catatan penting, yaitu predikat belum menjadi proposisi sampai variabelnya diberi nilai tertentu atau dikuantifikasi. Kita masuk pada bagian ketiga, yaitu kuantifikasi dan kuantor. Untuk membuat kalimat terbuka menjadi proposisi, digunakan kuantor. Terdapat dua jenis kuantor utama, yaitu yang pertama, kuantor universal atau biasanya dilambangkan dengan A terbalik. Kuantor universal menyatakan bahwa predikat berlaku untuk semua anggota domain dengan notasinya untuk semua X. Notasi ini dibaca untuk setiap X berlaku Px. Sebagai contoh, untuk contoh pernyataan ini berarti bahwa untuk setiap bilangan asli, jika dijumlahkan dengan 0, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Yang kedua, kuantor eksistensial atau biasanya dilambangkan dengan E terbalik. Kuantor eksistensial menyatakan bahwa
Predikat berlaku untuk setidaknya satu anggota domain. Dengan notasi ini dibaca bahwa ada X sehingga PX berlaku. Terdapat contoh yaitu contoh tersebut berarti bahwa ada bilangan asli yang kuadratnya 4 yaitu 2. Yang keempat, negasi kuantor. Negasi kuantor ini sangat penting dalam pembuktian. Negasi ini dinyatakan dengan pernyataan ini berarti bahwa tidak semua X memenuhi PX atau sama dengan ada X yang tidak memenuhi PX. Dan pernyataan yang kedua, ini berarti bahwa tidak ada X yang memenuhi PX sama dengan semua X tidak memenuhi PX. Contohnya, semua mahasiswa hadir atau dilambangkan dengan A terbalik X, MX. Ini memiliki negasi bahwa ada mahasiswa yang tidak hadir atau dilambangkan dengan eksistensial X, negasi MX. Yang kelima, variabel terkait dan variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang tidak ada dalam jangkauan kuantor. Kalimat yang mengandung variabel bebas bukan proposisi. Sedangkan variabel terkait adalah variabel yang berada dalam lingkup kuantor. Kalimat yang seluruh variabelnya terkait adalah proposisi. Contohnya, Px sama dengan X lebih besar 3. X-nya adalah variabel bebas dan bukan proposisi. Kemudian untuk contoh kedua, X-nya merupakan variabel terkait dan proposisinya itu salah karena tidak semua bilangan lebih besar dari 3. Untuk contoh ketiganya, untuk contoh ini Y-nya merupakan variabel terkait dan proposisi benar karena ada Y sama dengan 3 atau minus 3. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang bukti langsung dan bukti tidak langsung dalam logika matematika. Dalam logika matematika, proses pembuktian merupakan inti dari semua kegiatan berpikir deduktif. Pembuktian bukan hanya sekedar menunjukkan bahwa suatu pernyataan benar, tetapi juga menjelaskan mengapa pernyataan itu benar berdasarkan aturan-aturan logika yang sah. Terdapat 2 pendekatan utama dalam pembuktian logika matematika, yaitu bukti langsung atau direct proof dan bukti tidak langsung atau indirect proof. Dalam pembuktian tidak langsung sendiri, terdapat 2 metode yang paling sering digunakan, yaitu kontraposisi dan kontradiksi. Yang bagian pertama,
bukti langsung atau direct proof. Bukti langsung digunakan untuk membuktikan pernyataan berbentuk P implikasi Q. Artinya, ingin ditunjukkan bahwa jika P benar, maka Q juga benar. Langkah-langkah pembuktian langsung yaitu yang pertama, asumsikan bahwa P benar. Yang kedua, gunakan definisi aksioma atau teorema yang sudah diketahui. Yang ketiga, tunjukkan bahwa kesimpulan Q harus benar berdasarkan asumsi tersebut. Contohnya yaitu, yang pertama, pernyataan jika N adalah bilangan genap, maka N kuadrat juga benar. Untuk pembuktiannya, asumsikan bahwa N adalah bilangan genap. Berdasarkan definisi bilangan genap, berarti terdapat bilangan bulat K sehingga N sama dengan 2K. Kemudian menghitung N kuadrat yaitu N kuadrat sama dengan 2K kuadrat sama dengan 4K kuadrat sama dengan 2 dikali 2K kuadrat. Karena 2K merupakan bilangan bulat, maka N kuadrat dapat ditulis dalam bentuk M sama dengan 2K kuadrat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa N kuadrat adalah bilangan genap. Terbukti bahwa jika N genap, maka N kuadrat genap. Yang kedua, bukti tidak langsung. Terdapat dua metode yang umum digunakan yaitu kontraposisi dan kontradiksi. Untuk yang pertama, bukti dengan kontraposisi. Ingat bahwa dalam logika proposisional, pernyataan P implikasi Q adalah ekuivalen dengan kontraposisinya yaitu negasi Q implikasi negasi P. Artinya, pembuktian P implikasi Q dilakukan dengan membuktikan negasi Q implikasi negasi P. Langkah-langkah pembuktiannya yaitu yang pertama, tuliskan pernyataan dalam bentuk P implikasi Q. Yang kedua, bentuklah kontraposisinya yaitu negasi Q implikasi P. Yang ketiga, buktikan kontraposisi tersebut benar dengan metode langsung. Sebagai contoh, terdapat pernyataan jika N kuadrat ganjil, maka N ganjil. Untuk pembuktiannya dengan kontraposisi. Kontraposisi dari pernyataan tersebut, jika N genap, maka N kuadrat genap. Sudah dibuktikan pada contoh sebelumnya bahwa jika N genap, maka N kuadrat genap. Karena kontraposisinya benar, maka pernyataan asli juga benar. Dari soal tersebut telah terbukti bahwa jika N kuadrat ganjil, maka N ganjil. Yang bagian kedua, bukti dengan kontradiksi. Metode ini didasarkan pada prinsip logika klasik yaitu P konjungsi negasi P adalah kontradiksi. Untuk membuktikan suatu pernyataan P, maka asumsikan bahwa negasi P benar, lalu tunjukkan bahwa asumsi tersebut menunjukkan kontradiksi. Jika kontradiksi terjadi, maka negasi P salah sehingga P benar. Untuk langkah-langkah pembuktiannya, yang pertama, asumsikan bahwa pernyataan yang akan dibuktikan salah. Yang kedua, gunakan definisi, aksioma, atau teorema yang ada untuk menurunkan akibat logisnya. Yang ketiga, jika ditemukan pernyataan yang kontradiktif, misalnya N genap dan ganjil sekaligus atau 0 lebih kecil 0, maka kesimpulan awal salah sehingga pernyataan asli benar. Untuk contohnya, terdapat pernyataan
akar 2 adalah bilangan irasional. Untuk pembuktian dengan kontradiksi, asumsikan sebaliknya bahwa akar 2 rasional. Maka terdapat bilangan bulat A dan B dengan B tidak sama dengan 0, sehingga akar 2 sama dengan A per B. Dalam bentuk paling sederhana atau tidak dapat disederhanakan lagi, kedua luas dikuadratkan sehingga 2 sama dengan A per B, A kuadrat per B kuadrat menjadi A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Yang artinya bahwa A kuadrat genap, maka A juga genap. Misalkan A sama dengan 2K. Substitusikan kembali. 2K kuadrat sama dengan 2B kuadrat menjadi 4K kuadrat sama dengan 2B kuadrat menjadi B kuadrat sama dengan 2K kuadrat. Maka B kuadrat genap berarti B juga genap. Jadi A dan B keduanya genap. Ini bertentangan dengan asumsi bahwa A per B sudah dalam bentuk paling sederhana. Karena muncul kontradiksi, maka asumsi akar 2 rasional salah. Terbukti bahwa akar 2 itu rasional.